Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Tanpa naturalisasi, Luke Xavier Keith berstatus WNI, harapan baru timnas. Dalam dunia sepak bola Indonesia, nama Luke Xavier Keith semakin diperdebatkan. Pemain muda berdarah Indonesia-Australia ini saat ini bermain di Liga 2 Yunani. Untuk memperkuat timnas Garuda, Luke tidak perlu melalui proses naturalisasi karena dia adalah warga negara Indonesia. Double NI manfaat yang signifikan yang mungkin membuka banyak peluang baginya di bawah komando Patrick Kluivert. Luke sudah sangat muda ketika dia memulai karirnya di Eropa. Dia terus bermain sepak bola dan bergabung dengan Walthamstow FC di Inggris, klub semi-profesional yang memberinya pengalaman baru. Ia membuat kemajuan besar pada musim berikutnya dengan bergabung ke Liga 2 Yunani, memperkuat Diagoras Rodu, meskipun ia masih tidak banyak bermain di sana. Setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun lalu, peluang Luke untuk bergabung dengan timnas Garuda menjadi perbincangan hangat. Spekulasi tentang kemungkinan dirinya menjadi bagian dari semakin diperkuat saat pelatih timnas Indonesia baru, Patrick Kluivert. Luke dengan statusnya sebagai WNI memiliki peluang besar untuk masuk dalam radar pelatih. Fleksibilitasnya di lapangan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan timnas yang terus mencari pemain dengan kualitas dan pengalaman bermain di level Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi kepada DPR RI setelah proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia sudah disetujui. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Guypens, dan Ole Romeni. Ole akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12. Yang memungkinkan proses naturalisasi Ole dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir dari rilis yang diterima. Ole yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di timnas Indonesia. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di timnas. Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas yang akan menjalani laga-laga krusial. Lanjutnya, berkarir di Oxford United, Ole bisa jadi sosok sentra di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan timnas yang lebih maksimal. Apalagi, masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan. Skill Ole sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 3 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik, walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan. Tutupnya. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk straight. Bocoran Hamdan Hamidan, Miliano Jonathans adalah striker grade A yang gagal dinaturalisasi di era Shin Tae-yong. Miliano Jonathans ternyata merupakan sosok striker grade A yang gagal dinaturalisasi ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Fakta ini diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamidan. Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Miliano Jonathans ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora
Aspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Karena pekerjaan sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United, Hamdan memiliki data melimpah soal pemain-pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Data inilah yang diberikan kepada jajaran pelatih timnas Indonesia yang saat itu masih diasuh Shin Tae-yong. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan timnas Indonesia U20, dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah, kata Hamdan. Kemudian ada beberapa nama dan diskusi. Saya pun menunjukkan database yang saya miliki kepada Coach Jin. Dia kan yang menghandle analis timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Then it's your chance to be ruthless. Ia menambahkan, striker grade A. Hamdan menjelaskan nama Miliano Jonathan sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut Hamdan, Miliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya ketika usianya masih sangat muda, Miliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Vitesse. Waktu itu, mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus namanya Miliano Jonathan. Pemain itu sebetulnya adalah grade A-nya Shin Tae-yong, ujar Hamdan Hamedan. Jadi, waktu itu matriks saya sederhana. Pertama, pemain ini harus punya kontrak profesional di klubnya. Setelah itu, dia harus segera mengukir debut. Saat itu, Miliano sudah 3 kali tampil di Eredivisie bersama Vitesse. Lanjut dia. I'm not wasting any more time. Setelah dipantau tim analis timnas Indonesia, Hamdan memperoleh kabar jika Shin Tae-yong tertarik untuk melihat kualitas Miliano Jonathan. Namun tak dijelaskan secara pasti mengapa proses naturalisasinya batal. Hingga akhirnya, staf pelatih timnas Indonesia memilih 3 nama pemain keturunan Belanda yang sampai saat ini masih aktif menjadi andalan, yakni Rafael Struijk, Justin Hubner, serta Ivar Jenner. Ketika saya kasih nama Miliano, itu dipelajari oleh tim pelatih hingga 4 hari. Kemudian saya dikabari kalau Coach Shin Tae-yong tertarik untuk melihat pemain ini. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner hingga Justin Hubner, kata Hamdan. You look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. DPR kasih restu timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi tapi PSSI belum mau berhenti. Komisi 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberi restu kepada PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini jadi kabar baik bagi penggemar sepak bola di tanah air, karena bukan cuma satu nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa timnas Indonesia. Total ada 3 pemain, yakni Ole Romeni, Dion Mark, dan Tim Gaypens. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, dan PSSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Tim Gaypens dan Dion Mark X hadir langsung dalam rapat kerja kali ini melalui telekonferensi video, sementara Ole Romeni yang bermain untuk Oxford United di divisi Championship Inggris tidak terlihat. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memaparkan alasan PSSI ingin menaturalisasi 3 pemain ini. Disebutkannya Ole Romeni, Dion Mark, dan Tim Gaypens memiliki kualitas yang dibutuhkan. Dion dan Tim diproyeksikan oleh PSSI untuk menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia U20. Sementara Ole memang untuk menambah amunisi timnas Indonesia senior. Dari ucapan Sumarji, PSSI menyiratkan masih mau melanjutkan program naturalisasi di skuad timnas Indonesia U20 karena ada beberapa posisi yang menurutnya perlu diperkuat. Untuk Dion dan Tim diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20. Secara kualitas masih butuh beberapa pemain di beberapa posisi, kata Sumarji. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Setelah Alex Pastor tiba di Jakarta dalam rangka menggalang strategi serta kerjasama dengan para pemangku kepentingan di PSSI. Dalam kesempatan tersebut, figur strategis Dani Lanzaat mengungkapkan secara eksklusif kerangka calon pemimpin naturalisasi Grade A yang berasal dari keturunan Belanda. Kedatangan Alex Pastor di Jakarta disambut dengan antusiasme tinggi dari komunitas olahraga supporter timnas Garuda. Pastor,
yang dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia sepak bola dan manajemen tim, dikabarkan akan memainkan peran penting dalam merancang strategi jangka panjang bagi program naturalisasi PSSI yang tengah digalakan oleh pihak terkait. Dalam konferensi pers yang diadakan di salah satu gedung pertemuan elit di Jakarta, Pastor menyampaikan, "Kehadiran saya di sini bukan semata untuk mengamati, namun untuk turut menyusun visi dan misi yang akan membawa sinergi antara talenta lokal dan calon pemain naturalisasi berkaliber tinggi." Dani Lanzaat dan kerangka calon pemimpin naturalisasi. Di sela-sela agenda kunjungan, Dani Lanzaat yang telah lama dikenal sebagai figur kunci dalam proses seleksi dan pembinaan pemain naturalisasi, membuka informasi mengenai kerangka calon pemimpin naturalisasi grade A keturunan Belanda. Menurut Lanzaat, calon tersebut telah melalui serangkaian proses evaluasi ketat yang mencakup aspek teknis kepemimpinan hingga integrasi budaya. Calon pemimpin yang kami rancang adalah sosok yang tidak hanya memiliki kualitas permainan di lapangan, tetapi juga karakter kepemimpinan yang mampu menjembatani kedua dunia, antara nilai-nilai lokal dan keunggulan sistem pelatihan Eropa. Kami menyebutnya Grade A karena potensinya yang luar biasa untuk membawa tim ke level internasional, ungkap Dani Lanzaat dengan penuh keyakinan, harapan, dan langkah ke depan. Kerangka yang telah dibongkar Lanzaat menunjukkan adanya perencanaan matang supaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Alex Pastor dalam sambutannya menambahkan, kerjasama dengan para ahli seperti Dani Lanzaat merupakan sinergi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan potensi naturalisasi, tetapi juga tentang menciptakan sebuah tim yang harmonis dan siap berkompetisi di level global. Antusiasme yang terlihat dari para pihak yang terlibat menandakan bahwa proyek naturalisasi ini memiliki fondasi yang kuat dan visi yang jelas. Dengan adanya kerangka calon pemimpin naturalisasi grade A ini, harapan akan lahirnya generasi baru yang mampu membawa harum nama bangsa semakin nyata. Kesimpulan, kedatangan Alex Pastor ke Jakarta dan pengungkapan kerangka calon pemimpin oleh Dani Lanzaat merupakan momentum penting dalam perjalanan transformasi tim nasional. Melalui sinergi antara keahlian manajerial dan dedikasi dalam pembinaan talenta, diharapkan langkah strategis ini akan membawa perubahan positif dan mengukir prestasi gemilang di kancah internasional. Keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Siapa saja? Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia dimulai pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Sebelumnya tersiar kabar kalau 3 pemain itu akan diambil sumpah setia warga negara Indonesia One Ice pada 8 Februari 2025. Informasi itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 29 Januari. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kami akan mengambil sumpah, mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta dan 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya, imbuhnya. Pernyataan itu cukup mengejutkan publik mengingat pemerintah sudah menetapkan jadwal pengambilan sumpah WNI. Padahal, proses pemain yang bersangkutan belum dibahas oleh DPR RI yang merupakan prosedur wajib dari naturalisasi. Terkait hal itu, Menpora Dito memberikan titik cerah. Politisi Partai Golkar itu menyampaikan proses naturalisasi oleh Romeni, Dion Marx, dan Tim Gaypens akan mulai dibahas lewat rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 dan Komisi 12 DPR RI pada pekan depan. Iya, begitu pekan depan dibawa ke DPR. Kami selesaikan proses itu tahap demi tahap, ucap Menpora Dito kepada wartawan. Rapat dengar pendapat dengan DPR RI jadi proses penting dalam alur naturalisasi. Jika langkah itu bisa dilewati, maka naturalisasi Romeni, Gaypens, dan Marx akan langsung diparipurnakan oleh DPR RI. Setelah itu, persetujuan DPR RI akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden, Kepres. Jika sudah terbit, 3 pemain itu baru bisa menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI dan tahap terakhir adalah perpindahan federasi. Seperti diketahui, Romeni diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Marx dan Gaypens awalnya diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia U20 asuhan Indras Syafri di Piala Asia U20 2025.
PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri, dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Miljan Manhoef. Miljan Manhoef, calon naturalisasi 68 miliar, kini diincar Patrick Kluivert. Nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Miljan Manhoef. Nama Miljan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air, namun Miljan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau dua pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni @footballzien.id. Tim scouting sedang bekerja. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana dua pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya, tulis @footballzien.id. Laga yang berlangsung di Stadium of Light tersebut berhasil dimenangkan oleh Stoke City dengan skor akhir 2-1 atas tuan rumah Sunderland FC. Satu di antara dua pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Miljan Manhoef. Miljan Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Sebelum berseragam Stoke City, Miljan Manhoef sempat berlaga di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Miljan Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Miljan Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas merah putih. Diketahui, Miljan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Miljan Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Lahir pada 3 Januari 2002, Miljan Manhoef saat ini berusia 23 tahun. Memiliki postur badan setinggi 1,79 meter, Miljan Manhoef bermain di posisi penyerang sayap kanan right winger. Dengan kaki kiri yang dominan, Miljan Manhoef juga dapat berperan sebagai penyerang sayap kiri, left winger, dan back kiri. Meskipun telah menorehkan statistik yang gemilang, perjalanan Miljan Manhoef bersama Vitesse Arnhem harus berhenti pada pertengahan musim 2023-2024. Miljan Manhoef memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Stoke City. Kini, ia telah membukukan 38 laga dengan catatan 9 gol, serta 3 assist selama membela Stoke City di kompetisi EPL. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bujuk Jadon Oosterwolde untuk dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tengah mengupayakan proses naturalisasi Jadon Oosterwolde agar mau bergabung dengan skuad Garuda. Bek kiri tangguh milik Fenerbahce itu disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia yang membuatnya berpotensi memperkuat merah putih di pentas internasional. Sebagai mantan pemain top Belanda, Kluivert memiliki koneksi kuat dengan para pemain muda yang pernah berkembang di Eredivisie, termasuk Oosterwolde. Sang pelatih disebut telah menghubungi pemain berusia 22 tahun itu untuk membahas kemungkinan membela Indonesia. Menurut laporan dari sumber internal PSSI, Kluivert meyakinkan Oosterwolde bahwa timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat dan membutuhkan pemain dengan kualitas Eropa untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Oosterwolde sendiri dikenal sebagai bek modern dengan kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan bertahan yang solid yang bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda.
Patrick Kluivert melihat potensi besar dalam diri Oosterwolde. Dia ingin pemain ini menjadi bagian dari proyek ambisius Indonesia ke depan, ujar seorang sumber dalam PSSI. Meski demikian, proses naturalisasi tidak bisa dilakukan begitu saja. Oosterwolde harus menunjukkan komitmennya untuk membela Indonesia, sementara PSSI juga perlu memastikan legalitas dan dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses tersebut. Kini, publik sepak bola Indonesia menanti keputusan sang pemain. Jika Oosterwolde menerima ajakan Kluivert, lini belakang timnas Indonesia akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan di kompetisi internasional. Timnas Indonesia bakal mendapatkan amunisi baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Striker yang saat ini bermain untuk Oxford United di Championship Inggris, All Romani, segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Mengutip laporan dari Antara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas mengumumkan bahwa Ole Romani akan menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI pada 8 Februari 2025. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini menjadi kabar baik bagi skuad Garuda yang terus memperkuat komposisi tim guna bersaing di level internasional. Selain Ole Romani, dua pemain lain juga akan mengikuti proses naturalisasi. Mereka adalah Tim Gaypens dan Dion Marks, yang saat ini menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20. Menkumham menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiganya terus berjalan dan diharapkan segera rampung, terutama untuk Ole Romani yang sudah menyelesaikan tes kesehatan dan hanya tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari, ujar Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung program naturalisasi yang dijalankan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia menilai bahwa harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di Piala Dunia harus didukung secara maksimal. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, tegas Supratman. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa selain Ole Romani, bek Royal Antwerp, Jairo Redwald, juga sedang dalam proses naturalisasi. Menurut Erick, proses naturalisasi Redwald masih dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Romani sudah hampir resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan kehadiran Ole Romani, diharapkan timnas Indonesia semakin kompetitif dalam menghadapi laga-laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bujuk Ian Maatsen untuk dinaturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tengah berupaya membujuk bek kiri berbakat Ian Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda melalui proses naturalisasi. Kluivert, yang baru saja ditunjuk sebagai juru taktik Timnas Indonesia, memanfaatkan hubungan baiknya dengan Maatsen untuk meyakinkan pemain berusia 22 tahun itu agar mau membela merah putih di level internasional. Maatsen yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Chelsea memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Namun, hingga kini ia masih menjadi bagian dari timnas Belanda U21 dan belum pernah memperkuat timnas senior negeri kincir angin. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengajukan proses naturalisasi. Menurut sumber internal, Kluivert telah menghubungi Maatsen secara langsung dan mengajak diskusi terkait kemungkinan membela Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menilai Maatsen bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, mengingat kualitasnya yang sudah teruji di level klub Eropa. Indonesia sedang membangun tim yang kuat untuk masa depan dan Maatsen bisa menjadi bagian penting dari proyek ini, ujar seorang sumber yang dekat dengan PSSI.